Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Oke, kali ini aku akan membagikan kisah yang sudah dikirimkan oleh salah satu netizen. Kali ini dia akan berbagi pengalaman dia mengikuti kemah pramuka. Oke, kejadian ini based on true story. Kisah ini terjadi pada tahun 2012. Saat itu Galang sudah memasuki sekolah menengah kejuruan atas, dimana pada saat dia sekolah untuk naik ke kelas 3, mereka yang sedang berada di kelas 2 SMA diwajibkan mengikuti kegiatan kemah di saat itu, dimana saat berkemah itu memang semua angkatannya dia harus wajib ikut. Kemah itu dilaksanakan selama 3 hari, yaitu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Setelah semua persiapan dirasa cukup dan sudah memenuhi, akhirnya Galang bersama teman-temannya dan teman-teman satu angkatannya beserta guru-gurunya memulai berangkat di daerah pegunungan, di mana di situ di daerah Wangon, seperti lereng bukit. Saat itu juga Galang bersama teman-temannya satu hari sebelum mereka di sana, mereka sudah memasang tenda dulu. Jadi pada saat hari H mereka tinggal menaruh barang-barang bawaan pribadi mereka. Di hari pertama Galang kemah, banyak sekali kegiatan anak-anak pramuka yang dilaluinya. Mulai dari kegiatan memasak, kegiatan upacara, apel, dan perlombaan-perlombaan lainnya. Di malam pertama, tenda Galang, tenda pria itu terletak di area perkebunan kelapa, di mana posisi tenda dari regunya Galang sendiri itu tepat sekali berada di antara dua pohon, yaitu yang satu pohon kelapa dan yang satu lagi merupakan pohon besar, dan Galang tidak mengetahui jenis itu apa, tapi pohon itu memang terlihat rimbun dan dingin. Di malam pertama, tepatnya jam 7 malam, tiba-tiba Galang kejutkan dengan salah satu teman mereka yang pada saat upacara apel malam, tiba-tiba teman dia yang berbeda kelas mengalami kesurupan. Teman Galang ini yang mengalami kesurupan sungguh sangat bikin takut siswa yang lain, karena dia itu kesurupan dengan mata yang melotot, teriak-teriak gak jelas, dan berlari mengelilingi kebun tersebut. Pada saat itu juga Galang melihat anak kecil, di mana yang Galang lihat itu memang merupakan penduduk daerah situ yang ingin melihat kegiatan anak pramuka. Dan Galang merasa biasa saja, namun ada satu anak kecil yang mencuri perhatian Galang, di mana dia memiliki semacam gangguan tunarungu, dan anak itu selalu memperhatikan tenda Galang. Di saat itu juga banyak kakak-kakak dewan yang sudah menenangkan, dan guru-guru yang menenangkan teman Galang kesurupan. Itu memang beda tenda. Saat itu keadaan kurang kondusif dan berjalan gak lancar. Akhirnya upacara apel ditutup dan digantikan dengan isoma makan malam saja, agar para siswa beristirahat di dalam tenda masing-masing. Ternyata tenda Galang itu berdampingan dengan tendanya si teman yang dia kesurupan. Setelah Galang tidur bersama teman-temannya, tiba-tiba tenda sebelah ribut rame. Dan ternyata teman Galang ini yang bernama Ferdi, dia kesurupan lagi dengan ngoceh yang gak jelas, dimana otomatis saat ini harusnya bila kesurupan itu bahasanya bahasa ngapak atau apa, namun si anak ini dia tiba-tiba kesurupan dengan berbahasa Jawa Wetan seperti daerah Yogyakartaan, dimana itu membuat teman-teman Galang dan Galang sendiri dalam tenda itu merinding. Entah kenapa, entah apa yang terjadi, tiba-tiba teman Galang langsung keluar dari tenda, lari dan menaiki pohon yang berada di samping tendanya si Galang. Galang pun dan teman-temannya shock, takut, ingin menolong, tapi teman dia amat sangat menakutkan. Akhirnya mereka memanggil kakak-kakak dewan dan guru-guru penanggung jawab yang ada di situ. Akhirnya si Ferdi ini dievakuasi oleh kakak-kakak dewan untuk
ditidurkan di area pendopo balai desa di sekitar situ. Setelah kejadian itu, Galang dan teman-temannya berusaha tidur kembali. Malam demi malam sangat mencekam saat itu, di mana Galang benar-benar tidak bisa tidur kepikiran karena selain Ferdi yang kesurupan juga ada 2 rekan lainnya yang berbeda tenda yang mengalami kesurupan. Sungguh kondisi yang menakutkan bagi Galang dan teman-temannya. Pukul 10 malam, satu lampu di antara tenda tersebut memang sengaja dimatikan oleh kakak dewan, difungsikan untuk menghemat energi agar para siswa, para anak pramuka ini tidur dan tidak bercengkrama karena untuk mengumpulkan energi lagi untuk kegiatan di hari berikutnya. Saat sedang melalui malam pertama di tenda, sekitar pukul 1:30 malam, hujan deras, hujan turun dengan sangat derasnya. Tenda Galang yang memang tenda semi anti air tiba-tiba merembes mili dan bocor, dan itu sangat mengganggu untuk tidur Galang dan kawan-kawannya. Di saat itu juga Galang dan kawan-kawannya berusaha mengungsi ke pendopo atas izin dewan, atas izin kakak-kakak yang lebih tua, kakak dewan. Saat itu juga Galang mendapat izin dan akhirnya mereka tidur di pendopo. Ternyata yang tidur di pendopo cukup banyak saat itu. Selain kakak-kakak dewan dan para guru, juga ada beberapa rekan lainnya yang memang tendanya itu bocor karena bukan tenda yang anti air. Pada saat Galang tidur, pada saat itu mereka melanjutkan tidurnya kembali, namun tidak dengan Galang. Karena posisi Galang saat tidur itu di samping pendopo sendiri dan itu tidak ada tembok ataupun penghalangnya. Jadi pemandangan yang dilihat oleh Galang adalah pohon kelapa. Saat Galang mencoba untuk tidur mulai terlelap, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang terbang dan itu gerakannya sangat cepat dan hampir cepat sekali karena itu membuat Galang kaget dan hampir setengah duduk. Dia melihat sesuatu yang terbang dengan cepat. Dia mungkin berpikir, oh mungkin itu burung hantu. Tapi Galang di saat itu juga langsung merinding. Akhirnya dia meminta teman dia untuk ganti posisi. Setelah Galang terlelap tidur bersama teman-temannya, tiba-tiba Galang melihat sosok wanita berambut panjang putih sedang berada di atas kayu-kayu pendopo, berdiri dengan santainya. Saat itu juga tiba-tiba sosok putih tersebut terbang ke arah Galang. Galang yang satu takut, dia hanya bisa membaca doa apa yang ia bisa. Ternyata makhluk itu semakin mendekat dan tiba-tiba berada di atas Galang. Dan Galang langsung berteriak dengan kerasnya. Ternyata Galang hanya bermimpi saat itu. Galang ngigau, dan itu sangat mengganggu, mengagetkan rekan-rekan lain yang ada di pendopo. Akhirnya Galang disadarkan karena dia mengigau. Setelah itu lanjut lagi karena waktu sudah mendekati subuh. Galang pun tidak bisa tidur. Di jadwal dalam anak pramuka memang mereka harus bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh yang beragama muslim dan melakukan aktivitas lainnya. Untung di hari kedua kemah cuaca sangat mendukung, tidak hujan. Cuaca pada saat hari itu diperkirakan cerah. Setelah Galang dan kawan-kawannya melaksanakan kegiatan pagi, akhirnya mereka menuju tenda mereka kembali untuk membereskan tenda-tenda mereka yang mungkin ada yang terkena air dari kejadian hujan semalam. Pada hari kedua Galang melaksanakan kemah. Pada saat makan pagi bersama, tiba-tiba banyak lagi rombongan anak-anak dari desa situ yang melihat anak-anak pramuka yang sedang melaksanakan kegiatan makan pagi. Dan lagi-lagi Galang melihat anak tunarungu tersebut. Galang melihat salah satu temannya berbicara kepada anak tunarungu tersebut. Namun yang Galang melihat, pembicaraan itu bukanlah pembicaraan yang menyenangkan, melainkan teman Galang ini sedang memarahi anak tunarungu tersebut dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas didengar karena si anak tersebut meminta makanan dari teman Galang ini. Dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, lalu saat itu Galang menegur, "Hei, gak usah terlalu galak lah, kasih aja sedikit, ini bukan daerah kita."
nanti takut ada apa-apa kita yang dimarahin warga. Pada saat itu teman Galang hanya memberikan sedikit nasi dan sebagian ayamnya kepada anak tersebut agar anak tersebut langsung pergi dan tidak mengganggu tenda Galang lagi dan tidak mengganggu makan pagi tim Galang dan kawan-kawan. Hari kedua kemah, setelah mereka melakukan kegiatan jelajah hutan yang sangat melelahkan, mereka melakukan istirahat dan mandi-mandi sore. Pada saat itu membersihkan tenda seperti biasa. Pada saat Galang selesai mandi dan menuju tenda dia, tiba-tiba teman Galang yang tadi pagi berseteru dengan anak yang tunarungu, sebut saja Kevin tiba-tiba mengalami demam yang amat sangat tinggi. Panasnya memang panas yang sangat tinggi. Pada saat Galang menyentuh jidat Kevin, benar-benar panas seperti air panas, dan Kevin menggigil juga. Galang bingung, badan dia panas tapi Kevin merasa kedinginan. Langsung aja seketika saat itu Galang langsung memanggil guru penanggung jawab yang berada di situ dan sudah ditolong dengan obat dan alat medis yang ada. Memang masih tetap saja badan Kevin panas. Akhirnya guru dan kakak dewan yang ada di lokasi kejadian berusaha menghubungi keluarga Kevin. Setelah keluarga Kevin dihubungi, tibalah keluarga Kevin di area perkemahan sekitar jam 7 malam. Pada saat itu Kevin dibawa pulang oleh kedua orang tua Kevin karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan perkemahan sampai selesai. Galang pun merasa sedih dan cemas karena temannya Kevin yang tadinya mengikuti penjelajahan hutan dia itu semangat dan tidak nampak ciri-ciri bahwa Kevin akan sakit. Tiba-tiba saja pada sore hari Kevin langsung sakit dengan demam tinggi dan menggigil. Galang saat itu hanya berpasrah dan berdoa semoga Kevin lekas sembuh atas apa yang ia derita. Otomatis pada saat itu anggota tim Galang pun berkurang menjadi 5 orang. Malam hari kedua merupakan malam pentas seni, di mana semua anggota, semua regu harus menunjukkan penampilan karya seni mereka untuk menghibur di malam kedua antar sesama anggota. Setelah malam pensi selesai, siswa-siswa anak SMK tersebut dilanjutkan untuk tidur lebih asik pukul 9 malam karena di hari kedua tersebut, malam ketiga kemah, di malam harinya mereka ada kegiatan yaitu jeritan malam. Pasti kalau yang anak pramuka sudah familiar dengan hal tersebut. Singkat cerita, pukul 12 malam pun tiba saatnya jeritan malam. Di saat jeritan malam itu tim terbagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing dari kelompok hanya mengeluarkan 3 anggota saja untuk perwakilan melewati jeritan malam, di mana misi jeritan malam ini adalah mencari emblem yang menyatakan bahwa mereka sudah naik level dalam status kepramukaan mereka. Di saat jeritan malam mereka semua sudah diarahkan jalan dan petunjuknya untuk arahnya kemana dan kemana. Saat itu Galang beserta 2 teman lainnya sudah memegang peta dan mengetahui lokasinya dan diarahkan oleh kakak-kakak dewan untuk melaksanakan kegiatan jeritan malam. Sebelum melaksanakan jeritan malam, para peserta dianjurkan untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Tibalah saat tim Galang terjun untuk melakukan jeritan malam. Pos pertama yang dia lewati, dia harus melewati sebuah rumah warga desa yang jalannya jalan setapak seperti itu. Pada saat melewati tersebut, Galang masih biasa-biasa saja, namun melihat di ujung depan ada sebuah rumah di mana di depan rumah tersebut merupakan perkebunan bambu, tapi tidak terlalu lebar, itu hanya sekitar 10 meter saja. Dan yang bikin Galang dan teman-teman Galang takut adalah di situ hanya terdapat 1 lampu, dan itu pun lampu yang terpancar dari rumah tersebut, bukan di jalan. Galang dan teman-teman Galang berusaha berani untuk melewati perkebunan bambu tersebut. Dan saat Galang dan kawan-kawannya melewati perkebunan bambu tersebut, tiba-tiba terdengar suara pohon bambu yang saling bergesekan. Teman Galang yang bernama Ardi ini adalah sangat penakut dan sedikit melambai. Dia langsung berteriak dan saat itu Galang berkata, "Udah, tenang aja, itu cuma angin." Pada saat mereka berjalan, pandangan Galang tertuju pada suatu benda di dalam bambu. Seharusnya itu tidak ada, di mana benda tersebut terlihat samar-samar dari jauh berwarna putih, tapi itu pendek, hanya sekitar 1 meteran. Dan pada saat itu Galang melihat ada berwarna merah juga,
Entah apa yang ada di pikiran Galang, Galang langsung menebak itu merupakan kuntilanak. Itu merupakan baby kun-kun. Galang yang berusaha tenang dan membaca doa, dia hanya berpikir, oh paling itu pekerjaan kakak dewan. Paling itu pekerjaan tim-tim dewan yang sedang berusaha menguji nyali timnya Galang. Namun yang bikin Galang aneh, Galang melihat matanya dari kejauhan itu memang berwarna merah menyala. Tapi Galang masih tetap berpikir positif bahwa mungkin mereka pakai kacamata yang ada sinar lasernya. Galang dan teman-teman masih melewati perkebunan bambu tersebut. Mereka akan mulai meninggalkan perkebunan bambu tersebut. Tiba-tiba sosok putih tersebut dengan cepatnya berada di ujung kebunan bambu. Itu sontak membuat Galang kaget sampai loncat. Dan teman-teman Galang yang penakut pun otomatis mereka juga ikut loncat dan berteriak. Ada saat Galang bertanya ke Ardi dan temannya, Galang berkata, awas, awas, lu ngakoe, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itu juga makhluk tersebut hilang. Lalu Ardi bingung, dia gemetar, tidak bisa dan mempercepat langkah kakinya untuk menuju pos berikutnya. Pada saat menuju pos kedua, di situ melewati pemukiman warga yang cukup padat penduduk dan itu melegakan timnya Galang untuk sedikit menghilangkan rasa takut. Pada saat itu Galang berkata kepada temannya, kamu lihat gak sih makhluk tadi? Teman Galang yang bernama Ardi itu dia diam membisu, tidak berkata sepatah kata pun karena dia benar-benar takut. Dan teman Galang satunya dia berkata, emang lihat apaan? Orang gak ada apa-apa kok, kalian berdua aja yang lebay, takut. Lalu Galang bilang, masa sih cuma aku aja yang lihat? Tuh loh ada baby kun-kun matanya merah. Teman Galang yang satunya kata, wah ngaco, orang gak ada apa-apa, lu aja yang pada teriak, gue jadi ikut takut. Udah yuk buruan, udah malam, udah takut gua, udah pengen cepet balik tenda. Ardi pun setuju dengan perkataan teman satunya lagi. Saat Ardi, Galang, dan kawannya sedang berjalan menuju pos 2, tiba-tiba dari kejauhan, Galang melihat sosok tersebut di atas pohon kelapa. Galang yang berpikir, nggak mungkin kakak dewa nakutin dari pohon bambu terus langsung manjat ke pohon kelapa dengan secepat itu. Impossible. Galang yang melihat itu langsung berdoa, dia berkata, jangan ganggu kami di sini hanya numpang lewat untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Dalam hati Galang seperti itu, sambil dilanjutkan Galang membaca ayat kursi dan surat Anas. Pada saat Galang melewati pohon kelapa tersebut, hawa dingin menyelimuti perasaan mereka bertiga. Tiba-tiba saja Ardi terjatuh tersungkur pas di bawah pohon kelapa tersebut. Galang yang panik langsung membawa Ardi beserta temannya. Tanpa pikir panjang dia langsung menggendong Ardi. Untung saja tubuh Ardi itu kecil, tidak terlalu berisi, jadi gampang untuk dibawa. Mereka berlari. Setelah sampai pos 2, mereka melihat sosok pocong. Pada saat itu juga sayangnya pocong tersebut bajunya terbuka. Ternyata itu adalah kakak dewan. Mereka senang karena melihat pocong itu adalah pocong-pocongan adalah pocong yang dibuat oleh kakak dewan. Pada saat sudah sampai pos kedua, mereka mengambil emblem yang sebagai misi awal itu. Pada saat itu mereka bercerita ke kakak dewan apa yang mereka alamin. Lalu Ardi bertanya kepada salah satu kakak dewan tersebut, mengkonfirmasi bahwa memang selama di perjalanan pos 1 ada kakak dewan yang memakai baju seperti baby kun-kun. Para kakak dewan pun merasa aneh dengan pertanyaan Ardi. Lalu mereka menjawab, apaan? Dari pos 1 penjagaannya cuma di depan doang. Dari pos 1 sampai pos 2 itu gak ada apa-apa, kalian cuma disuruh jalan aja. Wah, pada saat itu juga Ardi dan teman-temannya langsung lemes, langsung gak sanggup. Mereka keringat dingin. Ternyata yang Ardi dan Galang lihat memang benar-benar makhluk yang iseng aja pengen ganggu mereka. Akhirnya setelah sampai di pos 2, semua peserta berkumpul lengkap. Akhirnya mereka pulang setelah melaksanakan misi tersebut dan kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat sampai waktu subuh. Nah, di hari ketiga kemah ini merupakan hari yang santai, tidak ada acara apapun karena di siang harinya mereka memang pulang ke rumah masing-masing karena itu merupakan hari Sabtu. Di pagi hari, sekitar pukul jam 6, Galang dan Ardi sedang duduk di depan pendopo menunggu mungkin ada penjual yang lewat. Nah, ternyata benar, banyak penjual yang berkumpul di situ. Mulai dari bubur ayam, minuman dingin,
dan berbagai macam. Saat itu Galang tertarik memakan bubur ayam. Saat mereka memakan bubur ayam, lalu mereka melihat anak tunarungu tersebut lewat. Dan tiba-tiba saja penjual bubur ayam memberikan satu bungkus bubur ayam kepada anak tunarungu tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah Ardis selesai makan, dia pun bertanya kepada bapak penjual, "Anak bapak?" Lalu si penjual berkata, "Enggak, itu anak warga sini, cuman dia udah gak ada orang tua, dia tinggal sama neneknya, kasihan aja harus cari makan karena mereka keluarga yang kekurangan." "Oh kayak gitu, pantes kemarin minta makan di tenda aku," jawab Galang seperti itu. "Oh kasih aja, kalau nggak dikasih dia suka ngomongnya aneh-aneh." "Loh ngomong aneh gimana pak? Dia itu di desa ini seperti anak ajaib." "Oh itu yang ngomong aja, kasih aja, kasihan gitu. Kadang tindakan dia itu suka bikin orang sakit." "Maksudnya bapak sakit itu gimana?" "Nah kalau kita jahatin dia tuh katanya selang beberapa hari itu ada yang sakit." "Lalu solusinya gimana pak kalau yang sakit?" "Ya kalau yang tahu diri mah minta maaf, ngasih makan, ngasih sembako. Tapi kalau yang enggak, ya nanti juga sembuh sendiri kok, nggak apa-apa." Lalu Galang menceritakan kejadian apa yang dialami temannya terhadap penjual bubur ayam tersebut. Dan penjual bubur ayam itu, "Oh ya udah nggak apa-apa, kami juga anak-anak SMK. Itu juga bercanda, wajar lah. Nanti aku bilang ke anaknya biar nggak usah emosian," jawab sang penjual bubur ayam seperti itu. Dan Galang pun merasa lega. Setelah hari ketiga perkemahan telah usai, tim Galang dan teman-temannya pun sudah membereskan tenda, memasukkan tenda-tenda mereka ke dalam truk yang mereka sewa, dan perkemahan sudah selesai. Mereka kembali ke sekolah mereka masing-masing untuk letakkan barang-barang yang memang harus diletakkan di sekolahan. Dan memang saat itu juga sudah waktunya untuk pulang ke rumah, dan di hari Minggu dipergunakan untuk istirahat. Ya cerita dari si Galang ini memang cerita perkemahan ya. Nggak tahu kenapa kalau di setiap perkemahan pasti ada yang kesurupan. Saya juga pernah ngalamin, bukan saya ngalamin, maksudnya waktu saya kemah, saya melihat ada teman-teman saya yang kesurupan seperti itu. Mulai dari SMP, SMA itu seperti itu. Saya juga nggak tahu itu hanya ada di Indonesia. Kesurupan ini saat kemah hanya terjadi di Indonesia. Tapi aku juga nggak mau menyepelekan hal seperti ini, karena yang namanya manusia dan makhluk gaib itu memang hidup berdampingan. Jadi memang kalau pada saat kita sedang berkemah atau camping di suatu tempat, apalagi di alam bebas, sepatutnya kita harus menjaga sikap dan sopan santun kita di alam liar, karena di sana pun juga banyak makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Tetap harus menjaga tutur kata, tindak tanduk kita, dan apabila ingin buang air kecil dan air besar, harus tahu lah ya dibuangnya di mana, di plastik, di bawah seperti itu, atau di sungai, dan membaca doa. Jangan lupa untuk selalu membaca doa dimanapun kalian berada. Bukan saat camping aja ya, karena bagaimanapun doa itu yang selalu menolong kita. Bagaimanapun doa itu akan menolong kita dimanapun kita berada. Oke, sekian perjalanan horor Cucu Sumedi kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk sumbangsih kalian yang telah men-subscribe YouTube channel ini. Yang nggak subscribe pun nggak apa-apa. Jangan lupa berikan komentar dan tanggapan kalian di bawah ini. Dan follow akun Instagram aku di @tikong2918. Apabila kalian memiliki cerita dan pengalaman yang menarik, kalian bisa kirim di email yang ada di link deskripsi, atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku. Oke, sekian perjalanan horor kali ini. Sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya.